Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok emisi akan menjelaskan tentang penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan bensin terhadap iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak. Salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim adalah sektor transportasi. Kendaraan bensin yang selama ini mendominasi pasar transportasi dikenal menghasilkan emisi gas karbon dioksida atau CO2 yang signifikan. Sebagai alternatif, kendaraan listrik mulai mendapat perhatian karena potensi mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut. Salah satu keunggulan utama mobil listrik adalah kontribusinya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Menurut laporan dari International Energy Agency atau IEA, transportasi menyumbang sekitar 24% dari total emisi CO2 Indonesia, dengan sebagian besar berasal dari kendaraan bermesin bahan internal atau ICE. Mobil listrik yang tidak menghasilkan emisi langsung selama operasinya menawarkan solusi efektif untuk mengurangi jejak karbon transportasi. Kendaraan bensin. Menurut WHO, polusi udara di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, telah mencapai level berbahaya. Kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab utama polusi ini. Dengan emisi nitrogen oksida atau NOx dan partikel halus atau PM10 dan PM2.5 dari kendaraan berbahan bakar. Dampak terhadap kesehatan masyarakat sangat serius. Dengan meningkatnya kasus penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya, kendaraan bensin juga menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia sektor transportasi menghasilkan sekitar 25% dari total emisi GRK negara. Kendaraan pribadi, terutama yang menggunakan bensin, merupakan penyumbang utama emisi tersebut. Dengan menggunakan bensin, setiap liter yang terbakar akan menghasilkan sekitar 2,3 kg CO2. Oleh karena itu, kendaraan bensin berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca atau GRK yang menyebabkan perubahan iklim. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung kendaraan listrik, terutama insentif pajak dan pengembangan infrastruktur pengisian. Dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, pemerintah menargetkan 20% dari total penjualan kendaraan adalah kendaraan listrik pada tahun 2025. Sebagai tambahan, yang terdapat investasi yang terus meningkat dalam pengembangan energi terbarukan yang sangat penting agar EV dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengandalkan sumber energi fosil. Ombudsman RI mengkritik kebijakan kendaraan listrik pemerintah karena minimnya infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. Hal ini terungkap dalam kajian cepat tentang pengawasan pelayanan publik kendaraan listrik yang dipublikasikan pada 14 Februari 2023. Studi kasus dilakukan di DKI Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Anggota Ombudsman RI Heri Susanto menyatakan bahwa SPKLU dan SPBKLU masih terbatas di kota besar dan beberapa infrastruktur rusak. Jika tidak diatasi, kebijakan kendaraan listrik bisa mengalami banyak kendala. Survei terhadap 121 responden menunjukkan 91% mengisi daya di SPKLU dan 9% di rumah. Ombudsman menyarankan agar pemerintah memperbanyak dan memperluas SPKLU dan SPBKLU, serta meningkatkan sarana pendukung seperti petunjuk penggunaan, call center responsif, dan SOP perawatan. Peralihan dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik adalah langkah yang signifikan menuju pengurangan emisi gas rumah kaca. Kendaraan listrik memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan polusi udara secara signifikan dibandingkan kendaraan bensin. Meskipun masih ada tantangan dalam kendaraan listrik, pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap infrastruktur pengisian daya dan mempercepat adopsi kendaraan listrik. Oleh karena itu,
Kendaraan listrik merupakan pilihan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masa depan transportasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.